hari ini ketemu lagi dengan Cici Indri dan juga Cici dan juga Poyandi di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, Cici mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucapkan syukur kita buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan satu buah pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali dibangunkan, diberikan kesehatan untuk boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian, masih tetap berdiri, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Cici mau ajak kita mau memuji Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa, yang dapat menciptakan segala sesuatunya. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita nyanyi dengan gayanya ya. Cici harap kita semua masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Cici mau tanya nih, siapa
masih ingat cerita-cerita firman Tuhan minggu lalu? Kita lagi tema apa sih? Nah, kalau yang ingat, kita temanya sedang membicarakan tentang penciptaan. Nah, Cici mau ajak kita semua mau menyanyikan satu buah pujian, yaitu Semesta Bernyanyi. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Hari ini senang sekali Cici Amel bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Gak terasa ya, kita sudah hampir 6 bulan berada di rumah. Mungkin adik-adik sekarang sudah mulai sekolah, tetapi sekolahnya juga dari rumah. Nah adik-adik, Cici harap kalian walaupun tetap ada di rumah, tapi kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Kalian tetap menjaga, jangan lupa setiap kali kalian pergi keluar, kalian harus pakai masker.
Setiap kali kalian berbicara dengan orang lain juga jangan lupa ya untuk pakai masker. Jangan lupa untuk cuci tangan setiap kali setelah kalian ambil barang atau setelah kalian melakukan apa saja, jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Semuanya ikutin Cici berdoa ya dari dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus pimpin kami setiap hari dalam hidup kami. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian yang selama ini ada di rumah, mungkin selama ini sebelum kita selalu ada di rumah ya, kita mungkin jarang ketemu dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Adik-adik mungkin juga jarang sekali bertemu dengan papa atau mama di rumah, karena mungkin papa atau mama setiap hari bekerja. Nah, tapi karena sekarang mereka bekerja dari rumah, nah kalian jadi sering sekali ketemu dengan mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kalian sudah sering ketemu dengan papa dan mama, kira-kira kalian pernah nggak ya berpikir bahwa kalian itu mirip sekali dengan papa atau dengan mama kalian? Nah, kalian sudah tahu belum? Kira-kira apa ya makanan kesukaan papa atau mama? Atau mungkin kalian tahu ya, kira-kira apa sih warna kesukaan papa atau mama? Atau, wah, mama ternyata nggak suka makan pedas sama seperti saya. Ya, atau papa juga sama saya kalau keluar kemana-mana selalu pakai sendal jepit. Nah, ternyata kalau kalian mungkin pikir-pikir, wah banyak hal yang ternyata mirip antara kalian dengan papa atau mama kalian. Biasanya kalian nggak pernah tahu, tapi sekarang kalian tahu ternyata kalian sama papa atau mama sama-sama suka makan ayam goreng, sama-sama nggak suka makanan yang pedas ya, atau banyak hal yang lainnya. Nah, adik-adik, kenapa ya kalian itu bisa mirip dengan papa atau dengan mama kalian? Ya, mungkin karena sebagai anak, kita biasanya itu cenderung suka mengikuti apa yang dilakukan oleh papa atau mama kita. Nah, kita juga suka menaati atau melakukan apa yang diperintahkan oleh papa atau mama kita. Nah, kita lakukan itu untuk menunjukkan biasanya ya bahwa kita mengasihi mereka. Nah, itulah yang disebut sebagai like mother, like daughter. Atau like father, like son. Ada anak perempuan yang mirip sekali gayanya dengan mamanya. Dan juga ada anak laki-laki yang mirip sekali dengan papanya. Baik itu cara makannya, cara tidurnya, ya, semuanya mirip seperti papanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, meskipun Allah itu menciptakan masing-masing manusia, kita dengan papa mama kita diciptakan itu secara istimewa, berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi ternyata kita bisa mirip dengan orang tua kita. Itulah justru yang membuat kita kemudian dikenal sebagai anak daripada papa atau mama kita, karena ada banyak hal yang kita mirip dengan mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Cici mau ajak kita kembali belajar bahwa kita diciptakan oleh Allah, Bapa Surgawi kita. Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Nah, apa ya artinya? Selama beberapa minggu yang lalu, adik-adik sudah belajar tentang peristiwa penciptaan. Ya, nanti kita akan kembali mengulangi hari-hari di mana Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Jangan lupa, kita ini juga diciptakan oleh Allah kita. Itu artinya Allah menghendaki supaya kita juga mirip dengan Allah dalam beberapa hal. Ya, sekarang kita sama-sama belajar ya, apa yang Allah inginkan
untuk kita lakukan sesuai dengan gambarnya. Nah, adik-adik, mari kita mengulangi peristiwa atau cerita tentang penciptaan yang selama beberapa minggu kemarin kita dengar. Video kedua, Bung. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang." Allah melihat terang itu baik dan ia memisahkan terang dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua Allah berfirman, "Jadilah cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah." Allah menamai cakrawala itu langit. Pada hari ketiga Allah berfirman, "Biarlah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga terlihatlah yang kering." Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Biarlah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, pohon-pohon yang dapat berbuah, dan supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Maka tumbuhlah segala jenis pohon dan tanaman di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari keempat Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam." Allah menciptakan dua benda penerang yang besar, yang lebih besar matahari untuk menguasai siang, yang lebih kecil bulan untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari kelima ia berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi." Dan Allah melihat semuanya itu baik. Pada hari keenam Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang yang melata, dan segala jenis binatang liar." Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan laki-laki dari tanah, sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada laki-laki itu dan ia hidup. Lalu Allah melihat bahwa laki-laki itu memerlukan seorang penolong, maka Allah membuat laki-laki itu tertidur. Saat ia tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, dan Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Kemudian Allah memberkati mereka dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang ada di bumi." Allah memberikan semua hasil buah dan biji-bijian dari pohon-pohon sebagai makanan manusia, dan semua tumbuhan hijau sebagai makanan segala binatang di bumi. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Adik-adik, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Adam, yang perempuan diberi nama Hawa. Adam dan Hawa itu berbeda dari ciptaan Allah lainnya yang ada di dunia. Apa perbedaan Adam dan Hawa dari ciptaan Allah lainnya? Ada 3 ya. Yang pertama, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Yang kedua, Adam dan Hawa diberikan nafas kehidupan dari Allah sendiri. Yang ketiga, Adam dan Hawa diberikan perintah untuk bertambah banyak dan untuk berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ini juga adalah sama seperti Adam dan Hawa. Kita juga diciptakan oleh Allah. Artinya juga sama, kita ini mirip dengan Allah karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Dan yang kedua, kita diberikan roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Yang ketiga, kita juga punya tugas dari Allah di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, mirip dengan Allah maksudnya seperti apa ya? Ya, maksudnya kita harus mengikuti sifat-sifatnya Allah. Coba, kira-kira adik-adik tahu nggak Allah itu sifatnya apa ya? Ya, Allah itu kasih, Dia mengasihi semua. Maka kita sebagai anak-anaknya yang diciptakan sesuai dengan gambarnya juga harus mengasihi. Allah itu juga tidak suka dengan dosa. Maka kita juga sebagai anak-anaknya yang diciptakan sesuai dengan gambarnya harusnya juga tidak suka dengan dosa. Adik-adik, walaupun kita mirip dengan Allah, tetapi ingat, bukan berarti kita itu adalah Allah. Sama seperti kita mirip dengan orang tua, ya, atau kalian mirip dengan papa dan mama kalian. Tapi kan kalian bukan papa atau mama kalian, ya kan? Nah, papa mama itu adalah tetap orang tua kita. Artinya kita tetap anak-anak mereka dan kita harus taat. Kita harus hormat kepada mereka. Ya, begitu juga kita itu adalah tetap ciptaannya Allah. Walaupun kita mirip, tetapi kita adalah ciptaan dan Allah itu yang menciptakan kita. Itulah sebabnya kita harus taat dan kita harus hormat kepada Allah. Tapi karena kita mirip, maka orang lain bisa mengetahui kalau kita itu adalah anak Allah. Sama seperti orang lain bisa tahu kalau kita ini adalah anak papa atau mama kita karena ada banyak kemiripan antara kita dengan orang tua kita. Lalu yang kedua, ada roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah itu memberikan nafas kehidupannya kepada Adam dan Hawa, lalu mereka hidup. Begitu juga kepada semua manusia yang ada di dunia. Itulah yang disebut sebagai roh. Di mana roh itu? Roh itu ada di dalam diri kita. Adik-adik bisa lihat tangan kalian, ya, bisa lihat kaki, bisa lihat badan kepala kalian, tetapi kita tidak bisa melihat roh kita. Karena roh kita itu ada di dalam diri kita. Tubuh dan roh itu yang bersama-sama membentuk diri kita. Roh itu kekal karena asalnya dari Allah yang kekal. Jadi apa yang terjadi pada tubuh dan roh kita saat kita mati? Saat kita mati, tubuh kita kembali ke tanah karena tubuh itu diciptakan dari debu tanah. Tetapi roh yang ada di dalam diri itu kembali kepada Allah. Dan roh itu hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Adik-adik, kita diciptakan menurut gambar Allah. Itu artinya harusnya kita punya sifat-sifatnya Allah. Punya banyak kemiripan dengan Allah. Tetapi kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Allah itu kasih. Tapi justru kita lebih sering mengasihi orang atau kita lebih sering membenci orang. Nah, Allah itu baik, tapi coba pikirkan, apakah kita lebih suka melakukan kebaikan atau kita lebih suka berbuat jahat kepada orang lain? Nyatanya, kita tidak mengasihi orang lain. Nyatanya kita mungkin lebih memilih berbuat jahat kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena ada dosa di dalam hati kita. Dan dosa itu menghalangi kita untuk mengasihi dan untuk menaati apa yang Allah kehendaki. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita perlu Tuhan Yesus untuk memberikan kepada kita iman dan kuasa supaya kita bisa percaya dan taat kepada Allah. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
maka Allah akan memberikan kepada kita hati yang baru. Nah, dengan hati yang baru itu, kita akan mampu mengasihi, kita akan mampu menaati Allah, dan kita akan mampu untuk hidup mirip seperti Allah yang kehendaki. Dengan begitu, kita dapat melakukan tugas dari Allah selama kita hidup di dalam dunia. Adik-adik, Adam dan Hawa itu diberikan tugas untuk memenuhi bumi dan menguasai semua makhluk ciptaan yang lainnya. Kita juga diberikan tugas yang sama. Lakukan perbuatan baik kepada semua orang. Ya, bantu orang yang memerlukan pertolongan. Beri penghiburan kepada mereka yang mungkin sedang merasa sedih. Mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, dan memelihara ciptaan Allah di dunia. Percayalah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan berhenti begitu saja, tetapi akan berpindah, akan menular, akan memiliki dampak kepada orang lain. Nah, masih banyak hal lain lagi yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia dan bahwa kita mau taat kepada perintah-Nya. Adik-adik, Mazmur 100 ayat 3 bagian A itu berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita." Mari adik-adik kita ingat terus bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita punya roh yang kekal di dalam diri kita, yang suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Dan Allah juga memberikan kepada kita semua tugas untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dari mana kita tahu tugas kita? Dari Alkitab, firman Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi dan menaati Allah. Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita menaati orang tua, bagaimana kita memelihara apa yang Allah berikan di dalam dunia ini. Alkitab juga memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa memuji Allah, bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Jadi, mari kita terus rajin membaca, kita terus rajin belajar akan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa. Cici mau ajak kita semua bersatu di dalam doa, semua ikut Cici berdoa dari dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk roh yang Engkau berikan kepada kami, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau, untuk menaati Engkau. Bapa dalam surga, kami tahu dalam hidup kami lebih sering menjadi anak yang nakal. Kami lebih sering mengganggu orang tua, mengganggu teman kami daripada kami berbuat baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tolong kami supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi orang tua, yang mengasihi teman-teman dan orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk iman, untuk kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya. Tapi jangan lupa, hari ini Cici juga punya pertanyaan untuk kalian jawab. Ya, Cici akan berikan ada 2 pertanyaan saja. Ya, pertanyaan yang pertama. Siapa orang-orang pertama yang hidup di bumi? Kalian pasti tahu ya jawabannya. Jawabannya Adam dan Hawa. Nah, bukan itu tapi pertanyaannya ya. Jadi, pertanyaan yang pertama. Yang tadi itu bocoran ya. Pertanyaannya yang benar. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa? Ya, ini pertanyaannya yang benar. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa? Nanti jawabannya Allah menciptakan Adam dengan cara titik. Lalu Allah menciptakan Hawa dengan cara titik. Itu yang kalian jawab ya. Lalu pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan manusia dengan ciptaan Allah yang lain? Nanti jawabannya bedanya adalah manusia itu ada titik. Nah, itu jawabannya. Jangan lupa ya. Jadi, pertanyaan kuis hari ini ada 2. Nah, kalian jawab. Jawabannya dikirimkan ke nanti nomor telepon yang ada di layar kalian. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menikmati hidup. Terus jangan lupa sering cuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi minggu depan.